Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Susmiarto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, peserta pelatihan kepemimpinan nasional 2 Angkatan ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan informasi mengenai implementasi proyek perubahan atau inovasi kami dengan judul Strategi Peningkatan Akurasi Dokumen dan Data Kependudukan melalui Gerakan Pemutakhiran Data Kartu Keluarga atau disingkat Gapura Datuk di Kabupaten Sleman. Tujuan inovasi Gapura Datuk adalah untuk meningkatkan kesadaran penduduk melakukan pemutakhiran data kartu keluarga ketika datanya telah berubah atau tidak sesuai dengan sebenarnya, dan juga untuk meningkatkan budaya aparat pelayanan dokumen kependudukan agar senantiasa menggunakan dokumen data kependudukan yang akurat dan mutakhir ketika melayani penduduk. Hasil yang diharapkan inovasi Gapura Datuk adalah dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk dan data kependudukan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sleman lebih berkualitas, lengkap, dan mutakhir. Perlu diketahui bahwa pemerintahan Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan atau kapanewon, 86 desa atau kalurahan, 1.212 dusun atau padukuhan, 3.005 RW, dan 7.414 RT. Pada tahun 2022, penduduk yang tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 382.525 kepala keluarga atau 1.097.955 jiwa. Mobilitas penduduk di Kabupaten Sleman relatif dinamis karena banyaknya perguruan tinggi, sarana prasarana wisata, dan pusat perdagangan yang tentunya mempengaruhi volume pelayanan administrasi kependudukan, baik penerbitan dokumen kependudukan maupun pelayanan data kependudukan yang diperlukan oleh instansi maupun badan usaha. Dinas Dukcapil sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus-menerus berusaha meningkatkan kinerjanya. Sejumlah inovasi dijalankan agar persentase kepemilikan dokumen kependudukan lebih optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat maupun memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sosialisasi, publikasi dilakukan lebih inovatif melalui tatap muka, media cetak, media luar ruang maupun media elektronik. Selanjutnya, pelayanan secara tatap muka baik di dinas, di kecamatan, di desa atau kalurahan juga diusahakan lebih inovatif. Selanjutnya, pelayanan dilakukan juga secara jemput bola yang berlokasi di desa kalurahan, di dusun, di tempat tinggal penduduk, panti sosial maupun sekolah dengan nama-nama inovatif antara lain Sisir Adminduk, Jelita Jiwa, Jafar Berkah, dan Solasai. Inovasi yang lain adalah pos pelayanan dokumen kependudukan yang ada di desa, rumah sakit, klinik, hasil kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Hasil kinerja pelayanan administrasi kependudukan tahun 2022 menunjukkan hasil yang mengembirakan, yaitu perekaman KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP mencapai 98,17%, kepemilikan kartu identitas anak bagi penduduk usia kurang dari 17 tahun mencapai 77,32%, melebihi target nasional sebesar 50%, dan kepemilikan akte kelahiran penduduk usia kurang dari 18 tahun mencapai 98,40%, melebihi target nasional sebesar 97%. Berbagai inovasi untuk peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan ternyata tidak diikuti dengan upaya untuk memutakhirkan dokumen kependudukan. Di dalam kartu keluarga masih banyak ditemukan data yang tidak lengkap, tidak mutakhir. Antara lain, di dalam KK yang dimiliki penduduk belum
bertanda tangan elektronik atau memiliki tanda barcode. Di dalam KK masih terdapat data yang kosong dan nomor RT, RW, golongan darah. Data tidak diisi lengkap atau tepat pada kolom alamat, nama dusun, nama ibu, nama ayah. Kemudian pada data status perkawinan ditemukan 17,51% penduduk tertulis kawin belum tercatat karena tidak melaporkan nomor dan tanggal perkawinan sesuai dengan akta nikah maupun akta perkawinan yang dimiliki. Demikian pula bagi penduduk yang telah bercerai, ternyata 22,07% tertulis cerai belum tercatat karena tidak melaporkan akta perceraiannya. Pada kolom pendidikan, setelah diolah datanya untuk penduduk usia 1-24 tahun, 56,05% tingkat pendidikan yang tertulis di KK tidak sesuai dengan usia sekolah yang sewajarnya. Lalu pada jenis pekerjaan masih banyak penduduk yang tidak melaporkan sesuai kondisi yang sebenarnya, dan penduduk yang sudah meninggal pun masih tertulis di kartu keluarga karena keluarganya tidak mengurus akte kematiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek perubahan atau inovasi Gapura Datuk dirancang dan telah diimplementasikan sebagai berikut. 1. Pembentukan tim efektif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. Tim efektif ini diawali dengan rapat koordinasi secara internal Kepala Dinas sebagai reformer dengan pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian kepada seluruh pegawai pada saat apel pagi diberikan penjelasan tentang proyek perubahan sehingga seluruh pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil mengetahui ada inovasi dan tahapan rencana inovasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah penyusunan bahan sosialisasi atau publikasi yang dibuat berbentuk leaflet, banner, spanduk maupun flyer yang nanti akan dipublikasikan di lingkungan Dinas Dukcapil, di Kapanewon maupun disampaikan media cetak, media elektronik, dan media sosial. Tahap ketiga, implementasi proyek perubahan adalah kegiatan membangun sinergitas dengan stakeholder dan pentahelik. Pertama adalah rapat koordinasi, rancangan proyek perubahan, manfaatnya, dan dukungan dari para peserta. Pada kesempatan acara tersebut, berkenan Bapak Sekretaris Daerah selaku mentor pelatihan hadir memberikan arahan dan motivasi, sehingga sinergi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan aparat pelayanan admin Duk di kecamatan maupun desa dapat mendukung terlaksananya gerakan pemutakhiran data kartu keluarga. Rakor yang kedua adalah tentang pemanfaatan dokumen dan data kependudukan produk Capil dengan peserta perwakilan perangkat daerah, BUMD, instansi vertikal, perbankan, dan badan usaha yang sering menggunakan dokumen dan data kependudukan, sehingga dimohon instansi dan badan usaha bisa mendorong masyarakat dan menggunakan dokumen kependudukan yang mutakhir. Tahap keempat adalah pengembangan aplikasi Mitra Dukcapil Online Sleman Kapgo ID yang digunakan oleh petugas pelayanan dokumen kependudukan di desa atau kelurahan untuk pengajuan permohonan dokumen secara online kepada Dinas Dukcapil. Setelah dilakukan pengembangan aplikasi, dilanjutkan dengan rapat koordinasi penggunaan aplikasi menu yang baru. Kelima, implementasi proyek perubahan adalah pencanangan inovasi Gapura Datuk yang dilakukan oleh Bupati Sleman, Ibu Dr. Anda Hajah Gustini Sri Purnomo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita canangkan 1. Gapura Datuk, 2. Sigur Dukcapil, dan 3. Larintu. Dalam acara tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama perubahan antara Kepala Dinas Dukcapil dengan 61 lurah karena ada perubahan atau pengembangan akses 9 menu aplikasi Mitra Dukcapil Online. Pada saat itu juga dilakukan pencanangan inovasi Laritu, layanan hari Sabtu, yaitu setiap awal bulan tanggal muda Dinas Dukcapil melayani masyarakat di hari libur hari Sabtu. Tahap keenam, implementasi proyek perubahan adalah kegiatan sosialisasi dan publikasi. Sosialisasi secara tatap muka diawali ketika Kepala Dinas Dukcapil
menjadi narasumber dalam sosialisasi produk hukum bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum pada tanggal 6 Juni 2023. Wakil Bupati Sleman, Bapak Danang Maharsa Sarjana Ekonomi berkenan membuka acara sekaligus memberikan arahan untuk mendukung inovasi Gapura Datuk. Sosialisasi berikutnya diselenggarakan oleh Dinas Dukcapil pada tanggal 7 Juni di Desa Kaliterto, tanggal 8 Juni di Desa Sendang Tirto, dan tanggal 15 Juni di Desa Jogorteto. Lokasi Desa Kaliterto dan Sendang Tirto nanti menjadi tempat pelayanan massal untuk pilot proyek inovasi Gapura Datuk. Selanjutnya, publikasi melalui media luar ruang berupa spanduk dipasang di kantor Dinas Dukcapil seluruh kecamatan di 17 lokasi berupa roll banner, leaflet, serta atas bantuan Dinas Kominfo juga dipublikasikan melalui 4 baliho di 4 lokasi dan videotron di 1 lokasi. Publikasi melalui media sosial juga dilakukan oleh Dinas Dukcapil melalui website, Instagram, Twitter. Selanjutnya, media sosial yang lain adalah diliput dan diberitakan melalui portal media secara online, Instagram Humas Sleman, Instagram TV Sleman, dan Instagram Gustini Sri Purnomo. Tahap ke-7 implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek adalah pelayanan jemput bola secara massal di desa atau kalurahan. Pertama, tanggal 15 Juni di Kalurahan Kaliterto. Tanggal 19 Juni, pelayanan di Sendang Tirto berhasil menerbitkan. Kemudian pada tanggal 17 Juni, pelayanan di Padukuhan Biru Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gambing. Pelayanan juga dilakukan kerjasama dengan Sekolah SMP Negeri 4 Pakem. Ide dan Prakasa, Kepala Dinas Dukcapil, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 mengenai inovasi Gapura Datuk atau gerakan pemutakhiran data kartu keluarga. Kami mendukung sepenuhnya. Saya Danang Maharsa, Wakil Bupati Sleman. Pada kesempatan ini memberikan dukungan kepada Bapak Susmiarto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, terkait dengan program yang saat ini sudah dilaksanakan, yaitu gerakan pemutakhiran data kartu keluarga. Saya Handayani Ningrum, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dengan ini memberikan dukungan kepada Bapak Dr. Andes Susmiarto, MM, Kadis Dukcapil Kabupaten Sleman, peserta pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 Angkatan 3 tahun 2023. Saya Aji Wulantoro, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra. Pada kesempatan ini kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh Bapak Susmiarto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang memiliki sebuah inovasi gerakan pemutakhiran data kartu keluarga. Saya Eri Daryana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya inovasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman, yaitu dengan gerakan pemutakhiran data kartu penduduk atau Gapura Datuk. Kami Cahyo Purnomo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sangat mendukung hari ini diluncurkan oleh Ibu Bupati gerakan pemutakhiran data kartu penduduk atau Gapura Datuk ini di Kabupaten Sleman diterapkan. Saya Amin Sinawan, Lurah Kalurahan Sendang Tirto, sedang melangsungkan program pemutakhiran data kependudukan yang insya Allah meluap sekali ini ya, dari lebih dari proyeksi yang kami perkirakan. Inovasi dari Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil yaitu Gapura Datuk yang jelas bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah. Terima kasih kepada Dinas Dukcapil dengan adanya inovasi ini. Ya, kalau itu mempermudah semua surat menyurat, penyelesaian surat menyurat, dan semuanya lebih mudah.